Makanya Rasulullah itu indah betul ucapannya. Ahbib habibaka haunamma fa innaka mufariqum bihi. Sesungguhnya kalau kamu itu cinta sama siapapun, secukupnya aja, karena kamu pasti akan berpisah darinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kita kepada manusia, maka kita akan menemukan yang keempat. Yang keempat itu apa? Furqah. Kita pasti akan berpisah. Makanya Rasulullah itu indah betul ucapannya. Ahbib habibaka haunamma fa innaka mufariqum bihi. Sesungguhnya kalau kamu itu cinta sama siapapun, secukupnya aja, karena kamu pasti akan berpisah darinya. Di situ kita mendapati bahwasanya hidup itu pasti akan dipisahkan. Entah dipisahkan sementara dengan jarak ketika kita melaksanakan safar dan pindah ke satu tempat, atau kita akan dipisahkan dengan kehidupan ketika kita dipindahkan dari satu alam berbeda dengan alam dengan orang yang kita cintai. Tapi itu pasti kita akan temukan perpisahan. Kecintaan para sahabat kepada Nabi itu begitu besar, tetapi ternyata kecintaan itu tidak menjadi gembok yang menutup pintu perpisahan. Tidak ada gembok untuk menutup pintu perpisahan, itu tidak ada. Kalau ada gembok yang dijual umum untuk menutup pintu perpisahan, saya akan beli gembok itu 10 supaya nutup, supaya saya tidak berpisah dengan ibu yang saya cintai. Tapi gembok itu tidak ada gemboknya. Jadi pintunya selalu terbuka yang namanya perpisahan. Jadi kalau kemudian kita hari ini sedang jatuh cinta kepada siapapun, cinta itu menyelimuti hati kita dan masuk ke dalam relung hati kita, hati-hati loh. Nanti kalau kita berpisah, berat bagi kita untuk kemudian mencikapi dengan kesabaran. Kenapa? Fitrah kehidupan itu selalu ada yang namanya perpisahan. Pasti kita berpisah. Ya, kita melihat mata orang yang kita cintai hari ini, bisa jadi kita akan melihat kembali mata itu tidak akan pernah membuka. Ya, karena bisa jadi mata orang yang kita lihat hari ini, jangan kita senang-senang terus loh. Bisa jadi mata yang sedang kita lihat hari ini ketika kita di rumah, mata itu tidak akan mampu melihat kita ketika mata itu tertutup. Kenapa? Pintu yang selalu terbuka yaitu adalah pintu kematian, dan tidak ada gembok yang dijual di atas muka bumi untuk menutup pintu perpisahan. Ya, wallahi kalau ada gemboknya itu, Bu, saya akan serahkan seluruh hidup saya untuk membeli gembok itu supaya tidak berpisah dengan keluarga yang saya cintai karena semata-mata karena Allah. Tapi itulah kehidupan. Jadi disitulah kita memahami, perhatikan gembokmu, perhatikan sifat kehidupanmu, karena kamu pasti akan berpisah. Makanya kita mendapati para sahabat itu cintanya kepada Nabi lebih besar daripada cinta mereka kepada Rasulullah. Tapi akhirnya toh mereka berpisah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dijelaskan. Di dalam kitab tersebut disampaikan dan dijelaskan bagaimana kemudian para sahabat itu ketika mereka tidak bertemu dengan Nabi selama 3 hari, rindu itu menyelimuti hati mereka. Para sahabat itu kalau ketemu Nabi itu kangennya luar biasa, Ibu. Itulah para sahabat, itulah Rasul. Orang yang luar biasa di dalam fisiknya dan luar biasa di dalam akhlak, tutur kata dan perbuatannya. Nabi, sampai kalau tidak kelihatan itu para sahabat itu pada kangen dengan Rasulullah. Makanya ketika Nabi tidak keluar, ketika sakitnya semakin berat, maka beliau meminta kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada bapakmu, wahai Aisyah, supaya bapakmu menggantikan posisiku menjadi imam sholat. Karena Nabi itu menjadi imam sholat bagi para sahabat di Madinah. Tidak ada satupun yang berhasil, tidak ada satupun yang pernah menjadi imam pengganti Nabi ketika Nabi masih hidup, kecuali hanyalah Abu Bakar saja. Itu menunjukkan keutamaan Abu Bakar yang besar. Maka ketika disampaikan kepada Aisyah, Aisyah mencoba menampik permintaan itu dan berkata, ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Ya Rasulullah, bapakku itu laki-laki yang rapuh, lemah. Kalau membaca Al-Quran pasti tumpah air matanya. Karena Abu Bakar itu kalau membaca Al-Quran itu selalu tak mampu membendung air mata. Itu Abu Bakar. Saking lembutnya hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi jangan kita kira Abu Bakar itu lembutnya itu kemudian tidak menafikan air mata. Selalu keluar air mata. Bahkan Umar bin Khattab saja, Ibu,
Walaupun keras kayak gitu, itu lembut hatinya. Kalau sudah membaca Al-Quran nangis. Makanya kalau kita perhatikan sirahnya Umar bin Khattab itu di pipinya itu ada garis menghitam. Kenapa? Saking banyaknya beliau menangis membekas di pipinya. Saya dulu tuh mikir ketika membaca tulisannya Imam Jauzi, air mata sebanyak apa sampai bekas di mata, sampai bekas di pipi. Tapi itulah Umar bin Khattab dan para sahabat. Ketika Aisyah akhirnya menuruti pernyataan Rasulullah, kemudian Abu Bakar menjadi imam sholat. Rasulullah tidak keluar itu dari Jumat sore, Sabtu, Ahad tidak keluar. Kemudian Senin pagi keluar. Senin pagi Rasulullah itu kemudian keluar. Maka para sahabat itu saking mendapatkan itu senang. Saat itu Abu Bakar sudah mengimami sholat. Hampir-hampir kemudian mereka membatalkan sholatnya. Karena apa? Saking gembiranya melihat Rasulullah. Saya bayangkan kayak apa ketemu dengan Rasul itu. Nikmat betul ketemu Rasul itu. Sampai para sahabat tuh hampir membatalkan sholat ketika ketemu dengan Nabi. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat supaya para sahabat itu tidak membatalkan sholat. Kemudian mendapati Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar mundur, maka Abu Bakar itu hampir membatalkan imamnya supaya kembali Rasulullah yang menjadi imam. Maka ditahan oleh Rasulullah SAW dari belakang supaya Abu Bakar itu tetap melanjutkan beliau menjadi seorang imam. Maka kemudian Abu Bakar jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Maka kemudian setelah selesai para sahabat senang ketika mereka mendapati Nabi membaik. Makanya Abu Bakar itu saat itu meminta izin kepada Nabi setelah melihat Rasulullah membaik. Abu Bakar berkata, saya pergi ke pinggir kota Madinah ya Rasulullah, karena beliau akan mendatangi istrinya yang keempat yang lama tidak dijenguk disebabkan beliau menggantikan Nabi ketika menjadi imam sholat. Nabi mengizinkan karena saat itu Nabi pun merasa bahwasanya zuhur nanti beliau sudah bisa menjadi imam sholat. Tapi apalah daya, menjelang siang kemudian menjelang duha semakin berat rasa yang diderita oleh Nabi. Sakratul mautnya semakin berat sampai Rasulullah meninggal di atas pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Disitulah kita mendapati Masya Allah bahwasanya akhirnya para sahabat itu betul-betul kehilangan. Makanya sampai Ummu Aiman nangis. Kalau sudah diingetin Nabi itu nangis. Sampai kemudian Abu Bakar dan Umar mengatakan, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Sudahlah, Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, tidaklah yang membuatku menangis ketika Rasulullah meninggal kecuali salah satunya, karena sesungguhnya wahyu itu berhenti setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Itulah yang aku tangisi dan aku sedihkan. Makanya di antara musibah yang paling besar itu urutan-urutannya adalah musibah meninggalnya Rasul, itu musibah yang paling gede. Kemudian yang kedua meninggalnya ibu kita, yang ketiga adalah meninggalnya bapak kita, yang keempat adalah meninggalnya keturunan-keturunan kita. Itulah urutan-urutan musibah yang harusnya kemudian betul-betul membuat kita sedih. Tapi itulah perpisahan. Disitulah kemudian para sahabat berpisah dengan Rasulullah SAW.